Shalom semuanya. Shalom Bu Rini. Sehat Bu Rini. Shalom Pak Titius. Siapa yang kresek-kresek nih? Sehat semuanya? Udah 10.000 orang nih bergabung ya? Walaupun keadaan tidak baik, tapi firman bilang tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Dan iya. Dan bersukacita senantiasa gitu ya. Ya. Nih. Karena justru sukacita itu yang akan menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan sesuatu gitu ya. Amin. Saya lihat di grup ada Pak Okto tidak bisa bergabung ya. Iya, nggak apa-apa. Kita yang bisa bergabung berharap masih tambah ya yang nanti. Saya yang kresek-kresek ini enggak ya? Bukan. Saya kah? Oh, kayaknya sih Bu Gebat ya yang kresek-kresek ya. Kayaknya ya. Oke. Ya. Oke, sebelum kresek-kreseknya tambah gede ya kita mulai saja ya. Ini siapa ya yang siapa nama Ibu siapa ini? Beberapa saya kok kenapa nggak kesimpan ya di pertemuan doa ya? Ya, nanti saya lihat namanya siapa. Oke, yang Singar udah bergabung ya? Ya, siapa? Ya, puji Tuhan. Ini juga sinyal sih cukup jelas ya. Nanti kalau belum komplit singernya dan sinyal mendukung ya, bergabung saja yang bersemangat membentuk atmosfer bersama-sama ya untuk dinikmati. Pujian dan syukur nggak terlalu tinggi ya. Ku bawa padamu dengan rendah hati, kebersamaan sadar bila aku ada hanya karena anugerah
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidup bersama. Kami mau masuk ya Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu. Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu. Kami mau datang menghampiri Engkau. Kami datang ke rumah Bapa. Ke dalam hadirat-Mu. Bawa korban pujian, bawa persembahan yang wangi. Ayo kita masuk ke dalam hadirat-Mu. Kita mau beristirahat di dalam hadirat-Mu. Bawa mazmur yang terbaik.
Ku tak hidup berharga di matamu, segenap hidup bersembahkan. Ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan muda kemuliaan-Mu. Ku tak hidup berharga di matamu, segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Menyembahmu adalah memujimu, Yesus kekasih jiwa, mengikutimu seluruh hidupku. Di hadirat-Mu bahagia penuh.
Tuhan darah memuji-Mu, Yesus kekasih jiwa, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu Tuhan, kekuatan baru ku dapati Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu manis, hadirat-Mu indah, hadirat-Mu berharga.
Masuk hadiratnya lebih dalam lagi, nikmati hadiratnya, naik lebih tinggi menghadap hadiratnya. Haleluya. Terima kasih untuk hadiratmu, terima kasih untuk hadiratmu. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih untuk hadiratmu, ya Tuhan. Oh, terima kasih untuk damai sukacita ini. Serahkan semua doa ini dari awal aku Roh Kudus Kuraba Oh, take complete control. Bukan aku lagi
bangkit dalamku sebagai sungai air yang hidup. Bukan aku lagi, tapi Kau Tuhan yang hidup setiap hari dalamku. Kami undang Engkau ya Tuhan, beracara sepanjang pertemuan Tuhan. Kami ikat, patahkan, hancurkan segala bentuk kuasa si jahat yang mencoba untuk mengganggu pertemuan doa ini apapun bentuknya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk cuaca yang baik, jaringan internet yang baik, supaya pertemuan doa ini dapat berlangsung dengan baik ya Tuhan. Setiap kuasa si jahat yang mencoba untuk menjerang apapun bentuknya, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih pertemuan doa ini. Sampaikan isi hatimu, sampaikan isi hatimu ya Tuhan. Sampaikan isi hatimu, biar hanya hati Tuhan saja yang disampaikan sepanjang doa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, oke. Hari ini saya mau bagikan berkat-berkat rohani yang saya nikmati sepanjang sepekan, termasuk mimpi ya, mimpi yang terbaru hari hari Rabu subuh ya. Saya mimpi tentang Tuhan Yesus, dan kali ini itu lebih jelas, lebih nyata dari mimpi-mimpi sebelumnya ya. Nanti saya akan bagikan untuk memotivasi kita ya, supaya kita lebih bisa memvisualisasikan, bisa membayangkan kalau kita nanti ketemu dengan pribadi itu gitu ya. Dan saya sangat diberkati selama sepekan ini dengan hadiratnya, dengan firman Tuhan, juga dengan mimpi-mimpi. Saya mau katakan di sini bahwa pertama saya bersyukur ya untuk tuntunan Tuhan dalam banyak hal, tapi kali ini saya sebutkan tentang ketika mau memulai pertemuan doa gitu ya. Saya berkali-kali katakan ini untuk kemuliaan Tuhan gitu ya, bahwa kalau saja saya tidak taat saat itu untuk memulai pertemuan doa ya, di antara intimidasi yang kita tahu sendiri, di luar sana ada banyak pertemuan doa di YouTube yang lebih meriah gitu ya. Ada intimidasi, ada tekanan, gak percaya diri gitu ya. Tetapi oleh berjalannya waktu, konfirmasi itu mengikuti gitu ya, bahwa apa yang baik yang kita nikmati hari ini, berkat rohani yang membuat kita semakin teguh, semakin dewasa rohani, semakin berapi-api, semakin mengerti, semakin siap, itu adalah buah daripada pertemuan doa kita, termasuk apa yang kita lihat, yang kita rasakan ya, atmosfer di grup-grup yang ada ya. Saya bersyukur juga bahwa kemarin rasanya Bu Idam tambahkan lagi ya saudaranya ke penjangkauan ya, jadi ada yang ditambahkan lagi. Kemudian juga Bu Marsiana ajak lagi
orang baru di MTRC ya, karena saya rasa ya belum kenal sih wajah ibu ini, tapi kiranya saya nggak salah, tapi atmosfernya saya pikir bahwa ibu ini uh, 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 tidak apa-apa langsung dimasukkan ke MTRC karena sudah pernah baca Alkitab, juga sudah tidak lagi muda gitu ya. Jadi maksudnya secara umur mungkin sudah lebih bisa dipercaya akan sungguh-sungguh gitu ya. Dan saya juga mempertimbangkan di MTRC pun ada banyak orang yang kita yang tidak sekomitmen kita gitu ya. Jadi yang paling top itu kan saya memandang sebagai elite troopnya itu, pasukan elitnya itu adalah pertemuan yang ada di pertemuan doa gitu ya. Nah, yang saya syukuri bahwa itu semua hasil daripada manusia roh yang hidup gitu ya. Kalau saja kita ini semuanya menjadi lemah, kita tidak akan berpikir ke sana gitu ya. Semua karena kekuatan Tuhan, semua karena output daripada persekutuan, aktivitas doa yang kita kerjakan ya. Termasuk juga saya bersyukur untuk taat untuk melakukan puasa lebih sungguh-sungguh daripada hari yang sebelumnya, karena hari demi hari saya semakin clear di tentang bagaimana saya setiap hari itu bisa merasakan terus urgensinya tentang kedatangan Tuhan gitu ya, dan juga diberkati dengan hadiratnya, diberkati dengan kekuatan yang tidak akan pernah bisa diupayakan oleh manusia. Termasuk juga saya menganggap bahwa mimpi itu adalah sebuah bonus, walaupun nanti mimpi itu adalah sesuatu yang sebetulnya membuat kita akan lebih menghargai apa yang Tuhan kerjakan. Ketika hari Rabu subuh saya bermimpi itu, sampai hari tadi saya renungkan apa maknanya ya Tuhan. Ada lebih dari satu yang saya belajar, dan kita mau ambil itu walaupun bukan kita yang memimpikannya, tapi lewat saya bisa mengambil pelajaran ya untuk kita hidupi di waktu-waktu yang akan datang gitu ya. Nah, saya mau terus motivasi kita ya tentang tugas kita gitu ya. Nah, jadi kenapa saya berkorban untuk mengorbankan hidup saya untuk pelayanan ini gitu ya. Karena saya tahu apa yang Tuhan mau ya, bahwa ketika saya rasakan ya ada ibu yang baru bergabung di MTRC, saya rasa atmosfernya agak berbeda dengan dulu. Pernah ada orang yang aneh itu ya, yang kita langsung merasakan atmosfer orang itu nggak enak gitu ya. Nah, saya ingat ketika firman Tuhan berkata satu orang bertobat, maka malaikat bersorak-sorak di dalam kerajaan surga. Betapa itu satu loh. Itu maksudnya kalau kita renungkan, bagaimana kalau 10? Bagaimana kalau 100? Bagaimana kalau 1000? Bagaimana kalau lebih banyak lagi? Itu akan mengguncangkan surga. Artinya bahwa sukacita malaikat itu adalah sukacita Tuhan. Benar-benar satu alur. Sukacita Roh Kudus itu adalah sukacita Bapa, sukacita Yesus adalah jiwa-jiwa. Tidak ada yang lebih berharga selain daripada jiwa bagi Tuhan, lebih daripada yang lain. Bahkan mungkin dibanding planet mungkin atau galaksi itu tidak lebih tinggi nilainya malaikat daripada jiwa, karena untuk jiwa Tuhan mati gitu ya. Nah, saya langsung gabungkan deh ke mimpi itu. Jadi mimpi kali ini saya sangat jelas melihat wajah Yesus. Jadi awalnya itu di dalam benak saya sedang menonton
film tentang Yesus gitu ya, tapi kok malah saya sadar kok tokohnya Yesus sendiri gitu ya, kok tokohnya itu benar-benar Yesus sendiri. Dan saya lihat satu adegan ketika dia dihantam, ini adalah adegan di mana dia disiksa pada penyaliban itu. Dia dibentur, dia dihantam, dan dia berteriak dengan kesakitan. Dan ketika itu, di dalam mimpi itu seperti nyata. Dan saya melihat bahwa sakit itu sampai ke ubun-ubun, sampai ke sumsum, sampai ke tulang-tulangnya, dan dia teriak. Dan ketika saya itu seperti nyata. Dan ketika saya di mimpi pun sudah mulai mengerti, dan juga ketika bangun, bagaimana lewat itu semuanya Tuhan katakan, Tuhan membuat saya mengerti, tetap kembali kepada firman, sudah selesai. Tuhan menanggung, sampai saya bisa merasakan teriakan yang sangat luar biasa menyakitkan itu. Itu memberikan saya pesan bahwa semuanya sudah ditanggung dengan rasa sakit ini. Sakit dosa, rasa penyakit, kemiskinan, malu, semuanya itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Penderitaan itu semua sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan itu membuat sempurna semuanya. Memberikan saya pesan bahwa membuat saya untuk semakin tertantang untuk percaya bahwa saya nggak mau penderitaan yang begitu menyakitkan yang saya rasakan di dalam mimpi itu menjadi sia-sia karena ketidakpercayaan saya. Dalam hari-hari ini Roh Kudus terus dorong saya, dan saya bersyukur bahwa saya yakin bahwa saya sudah mati terhadap ketakutan. Saya sudah mati terhadap kekhawatiran, saya sudah mati terhadap kecemasan. Dan Roh Kudus selalu ingatin saya dan terus tuntun saya bahwa you have to live out your faith. Kamu harus menjalani hidupmu, hidup yang imanmu gitu ya. Jadi saya sekarang hidup seperti bahwa begini. Brandon suka mengilustrasikan seperti bulldog, anjing yang tidak melepaskan mangsanya dan harus memiliki jiwa kontender yang berjuang. Jadi saya semakin hari itu semakin mungkin kelihatan bagi orang dunia itu gak masuk akal atau bahkan cenderung gak waras. Tapi lewat semua proses semuanya, dan saya sudah hidup di level itu bahwa semua yang saya doakan, ya kan firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, in everything, in prayer and petition, di dalam doa dan permohonan. Permohonan itu adalah lebih sungguh-sungguh kualitasnya daripada berdoa. Memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Make known to the Father with thanksgiving. Sampaikan kepada Tuhan disertai dengan ucapan syukur. Mengucap syukur sekalipun belum terjadi, tapi sudah diimani. Karena kalau sudah terjadi, kan tidak perlu beriman, karena sudah menjadi kenyataan. Tetapi sekarang adalah ketika misalnya saya dulu, sekarang kan saya sudah bersyukur sekali ya. Saya bersyukur karena saya sudah dapatkan kekuatan yang dulu bahkan sudah mungkin kurang lebih 1 tahunan loh. Bagaimana saya punya kapasitas doa itu sebenarnya melorot dalam 1 tahun. Walaupun saya terus berjuang ya, tapi maksudnya yang saya suka itu adalah bagaimana menanti-nantikan Tuhan di hadiratnya. Karena firman itu akan mengubahkan kita. Tapi ketika berada di hadirat Tuhan, itu juga ada pekerjaan Allah yang mengubahkan kita. Dan saya menikmati itu, saya berlutut, saya suka itu. Waktu menantikan Tuhan, berkomunikasi batin dengan Tuhan di subuh gitu ya. Dan saya, iman itu menciptakan itu. Jadi gini, saya percaya bahwa saya selalu katakan, I'm healed by the stripes. Saya sudah sembuh oleh kuasa bilur Yesus. Thank you Lord for renewing my strength like the eagles.
Terima kasih telah memperbaharui kekuatanku seperti Raja Wali. Dan I will live, saya akan hidup di dalam divine healing, divine health in the days ahead. Even from now, bahkan dari sekarang. Dan itu yang saya hidupi. Saya nggak bisa kebayang kalau saya ditantang dan dituntut seperti ini, bahwa kamu harus hidup dengan apa yang kau katakan. Bahkan doa itu kamu harus mulai hidupi. Sekalipun bahkan belum terjadi. Dan iman itulah yang menggerakkan hati Tuhan, membuatnya terjadi. Jadi keran yang dulu masih ada sisa di kaki, di betis kiri saya, sekarang gone, udah hilang. Kemudian juga saya ngerti bagaimanapun caranya, ada juga gerakan dari YouTube ya, semuanya itu bekerja sama gitu ya, dengan latihan, dengan pola hidup sehat gitu ya. Ketika saya lihat ke belakang, saya berpikir kayak gini, seolah Tuhan bertanya begini, sekarang mau pilih mana? Mau pilih mana? Cuma menghindar dari sakit itu, tapi gak dapat level kenaikan iman. Karena kalau orang punya account, punya rekening, punya jumlah uang di rekeningnya banyak, ngomong iman itu gampang. Tapi kalau tidak ada yang dilihat mata, kemarin hamba Tuhan di GMS bilang, oh ada orang kalau udah lihat rekeningnya, oh masih cukup, dia aman. Rasa amannya itu di jumlah akunnya, jumlah uang di akunnya. Nah, kalau mulai tipis dia ketakutan. Nah, beberapa minggu yang sekarang udah mungkin 2 bulan lebih, tapi beberapa minggu sebelum saya dengar Brandon bilang, Roh Kudus bilang saya di siang hari ketika doa, ketika saya nantikan Tuhan, Roh Kudus bilang, when you have Jesus, you will have everything. Kalau kamu udah punya Yesus, kamu akan punya segalanya. Berapa minggu kemudian, kata-kata yang sama Tuhan bilang sama Brandon, kalau kamu udah punya Yesus, kamu akan punya segalanya. Dan sekarang, sekalipun tidak lagi seperti dulu, sekalipun tidak seperti, jadi saya tuh punya, dalam tanda kutip ya, menjalani kehidupan yang unusual, bahkan yang gak normal. Maksudnya itu bahwa saya benar-benar mengerti yang namanya surrender. Saya mengerti yang namanya surrender. Apa yang saya sudah doakan, sudah diletakkan ke Tuhan. Saya tidak lagi mau pikirkan, karena ketika mau bergumul, sudah ada fase di mana saya udah nyatakan dalam doa dan permohonan, udah selesai. Dan ketika saya keluar dari doa, saya menghidupi semuanya di dalam iman. Dan Roh Kudus memberikan saya mengerti, the Lord rejoices in that way. Tuhan bersuka dengan itu. Karena saya belum cek di ChatGPT, tapi berdasarkan pengalaman saya membaca firman Tuhan, bahkan Tuhan terlebih di perjanjian baru, Tuhan bukan berarti taat gak penting ya, tapi Tuhan itu lebih sering untuk meminta para muridnya untuk kita percaya. Percaya itu bukan sesuatu yang kosong. Percaya itu ada kuasa di dalamnya. Nah, saya dibawa terus naik level ke situ, dan saya merasakan damai sejahtera. Karena saya tahu bahwa hidup saya ini dipegang satu pribadi. Dan saya tahu seperti Paulus katakan bahwa I know whom I believed. Nah, kenapa saya bagikan ini? Karena kita mengalami praktek hidup yang sama. Nah, kita cenderung menjadi lemah ketika Roh Kudus ajarin saya, yang membuat orang kemudian menjadi lemah adalah karena fokusnya apa? Fokusnya itu pada simptom. Kalau dia lagi sakit, fokusnya pada gejala yang ada. Fokusnya pada keadaan. Padahal apa yang keadaan itu nggak pernah permanen. Terus fokusnya pada hasil. Nah, itu salah. Fokusnya itu pada Tuhan yang setia. Fokusnya itu adalah Tuhan yang mampu. Fokusnya adalah Tuhan yang sudah mati. Apalagi, jadi lewat doa itu, apalagi yang membuatmu tidak percaya sementara nyawa udah dikasih? How much more? Bagaimana lagi? Apalagi tentang makan dan minum. Through the dream, God made me understand. Kemudian juga
tentang, kalau lihat tentang semuanya, masa sih ragu untuk makan dan minum, sementara kekuatan Tuhan itu kan menciptakan itu dahsyat. Jadi kalau di compare makan dan minum untuk hidup ini tuh nggak ada apa-apanya dengan kemampuan yang lain. Nah, belajar percaya bahwa Tuhan akan ambil alih, itu yang Tuhan mau. Nah, saya efek daripada hidup di dalam iman yang seperti itu, akhirnya saya bisa berbicara seperti ini. Akhirnya saya bisa menguatkan orang. Akhirnya saya bisa memikirkan seperti Yesus katakan, tetapi makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kalau saya fokus pada ketiadaan saya, jawaban doa belum terjadi, maka saya nggak bisa memikirkan hal-hal yang lain. Saya menjadi dalam tanda kutip tidak peduli dengan diri saya banyak mendoakan orang saya kasihi, ada pokok-pokok doa di grup, saya mendoakan karena saya tahu itu berkenan kepada Tuhan. Saya tadi bilang, saya bersuka cita sekali, dan itulah tuntunan kita ke depan, supaya kita itu seperti yang selalu, jadi pesan-pesan yang selalu Tuhan bilang sama Brandon itu saya perhatikan. Ya, all hands are on deck. Semua orang bekerja sama sekarang. Jadi ada orang yang mencari jiwa-jiwa lewat mimpi itu. Kalau Yesus bilang ke Brandon, look at my hands. Ya, lihat tangan ini. Saya mati untuk setiap dari mereka, Brandon. Could you help me? Ya, bisakah tolong aku gitu ya. Saya pun lewat mimpi itu. Dia sangat teriak ya, sampai saya bisa gambarkan seluruh alam semesta memenuhi teriakannya ketika dia dihantam dan dia berteriak kesakitan. Dan dia lakukan itu untuk keselamatan jiwa. Nah, saya bisa menangkap itu ketika saya hidup di dalam iman. Gini, kita ini boleh menjadi orang Kristen, tapi bukan kita ya, banyak orang dia menjadi Kristen, bahkan mungkin aktif di gereja atau pelayanan, tapi belum tentu loh punya iman. Belum tentu punya iman. Nah, orang yang hidup di dalam iman, ya sudah pastilah hidup di dalam kebenaran. Ya, sudah pasti dia no longer live a simple life, nggak lagi menghidup yang berdosa, itu sudah. Dan lebih lagi adalah bahwa dia mengerti apa yang ada di pikiran Tuhan. Yesus tuh mengerti pikiran hati Bapa selama masih siang waktunya bekerja. Jadi ini juga harus menjadi teguran buat kita loh. Kita ini kalau nggak punya sukacita ketika jiwa ditambahkan, kita benar-benar kalah dengan malaikat yang bersorak-sorai karena satu orang diselamatkan. Alkitab bilang karena satu loh. Bagaimana kalau lebih daripada itu? Sementara rekan kerja Tuhan itu adalah kita. Malaikat itu akan membantu kita untuk jiwa-jiwa, tetapi yang Tuhan minta, yang mitranya adalah manusia. Nah, kenapa saya harus kesaksian seperti ini? Saya juga mau katakan bahwa kemarin Yanti bilang, mungkin baru ditonton video itu ya, dia bilang, Tulang ini masih bisa nggak puasanya sekarang ya, masih itu. Saya bilang masih bisa. Kamu sungguh berdoa untuk saudara-saudaramu, orang-orang yang kamu kasihi. Nah, saya bersyukur ya, karena ya pertumbuhan setiap orang kan berbeda, tapi dia masih setia di sini gitu ya. Saya cuma berpikir kayak gini, saya kan sengaja buat bahwa tidak ada jadwal untuk doa puasa yang dibagi di grup selama Januari gitu ya, supaya itu benar-benar sesuatu yang tersembunyi, yang benar-benar ibadah kita sama Tuhan gitu ya. Nah, saya cuma berpikir gini, saya nggak mau kalau ada orang yang memang firman sih akan menjadi berdiri sendiri ya, tapi saya nggak rela kalau misalnya ada orang yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Saya berharap pilihan kita itu sebenarnya yang terbaik, yang benar-benar bisa berlari. Alangkah indahnya, alangkah sukacitanya Tuhan melihat. Saya tahu Tuhan melihat grup ini,
ketika ada jiwa-jiwa baru ditambahkan. Karena apa? Saya katakan bukan ini yang terbaik, tapi saya berani yakin bahwa di luar sana, bahkan mungkin dia komunitas rohani, bahkan gereja, belum tentu segairah kita yang ada, bahkan sudah dibangkitkan di sini yang benar-benar sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mereka perlu berada di atmosfer ini, bukan lagi bicara tentang bangun pelayanan, tapi berbicara bagaimana orang itu dibangkitkan. Kita udah setia membagi firman, membagi renungan, bahkan kalau mungkin dia di grup yang di luar sana nggak dapatkan berkat itu. Come on, tidakkah kita punya beban yang sama seperti yang Yesus alami gitu ya, yang Yesus rasakan. Nah, jadi saya ini keputus ya, tapi terus saya bicara supaya nanti di video gak keputus.